aksi damai yang digelar oleh insan pers Sukabumi yang memulai start dari kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi hingga ke depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi 28 Mei 2024. Ratusan jurnalis yang tergabung dalam beberapa organisasi wartawan se-Sukabumi menyatakan sikap menolak seluruh pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang berpotensi membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam keterangan tertulis. Dalam demo tersebut, tuntutan dari para insan pers menolak pasal yang memberikan wewenang yang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten penyiaran, sebab di pasal tersebut berpotensi digunakan untuk menyensor dan menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis. Para jurnalis dan para dewan yang mendukung aksi ini membubuhkan 1000 tanda tangan di banner tolak RUU Penyiaran. Sebagai bukti kekompakan jurnalis Sukabumi bersatu dengan para pejabat eksekutif di Kabupaten Sukabumi, Yuda menegaskan sudah adakan rapat dadakan bersama seluruh anggota dan kesimpulannya DPRD Kabupaten Sukabumi menolak rancangan Undang-Undang Penyiaran tersebut. DPRD Kabupaten Sukabumi akan membentuk tim khusus untuk mengirimkan surat penolakan ini langsung ke Senayan, Jakarta. Aspirasi masyarakat harus didengarkan dan UU Pers harus bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada seluruh jurnalis. Jurnalis adalah rekan pemerintah, jembatan untuk masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang sehat dan demokratis. Unjuk rasa merupakan bentuk penolakan terhadap beberapa pasal kontroversi dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik. Sejatinya tupoksi jurnalistik berada di bawah kewenangan Dewan Pers, namun faktanya klausul draft RUU Penyiaran dinilai dapat memunculkan tumpang tindih kewenangan antara Dewan Pers dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50 bait ayat 2 huruf C, di mana pasal ini mengatur ihwal pelarangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi. Padahal karya jurnalisme investigasi merupakan karya tertinggi seorang wartawan atau jurnalis. Dari Kabupaten Sukabumi, Nurlaila Palapa TV mengabarkan. Kita akan tunggu di sini Pak, sampai kita kelar sama. Kita tunggu. Saya mau tahu bagaimana caranya untuk bisa menghadirkan ketua DPRD. Harus hadir. Mungkin yang bisa saya sampaikan Pak, ini mewakili dari aspirasi semua teman-teman Sukabumi Pak, pers Sukabumi di sini semua Pak. Kami yang tergabung di sini puluhan ratusan Pak. Selama ini Pak, pers nggak pernah minta. Makanya saya minta yang 12 perwakilan dari organisasi ini, termasuk saya minta 3 nanti dari harus sampaikan. Sepakat nggak? Oke, kalau sepakat, mohon maaf ini dari DPR. Satu maju ke arah, maju, maju, maju. Di sini aja. Itu aja ketuanya. Di sana, iya, kita di sana. Ini maksud saya, kalau kita nggak kawal untuk pengiriman faxnya itu, siapa yang tahu? Sebentar. Mohon ya. Di sini aja Pak. Ya, kita bareng di sini Pak. Terima kasih, dan untuk di sini saya monggo serahkan ke Kanggan ya untuk mengatur atau kawan penyiaran. Dan fraksi perjuangan. Menolak RUU akan kami sampaikan langsung ke pusat. Itu salah satunya. Dan hari ini oleh rekan-rekan jurnalis dikenakan mungkin nanti juga bersama. Ini Pak, sepakat. Kenapa tidak hari ini kita bicara duduk bareng? Apakah mau dituntaskan di sini? Dikenakan mungkin kami atas nama Ketua Komisi 1 menerima dengan tiada poin-poin.
Ketua, hadirkan ketua. Ngantuk Yang keras ketua. Ngantuk. Beliau akan sampaikan dan juga kami sepakat dengan anggota dewan kemajuan di masyarakat. Terima kasih. Mungkin saya Haji Badul dari Polisi Gerindra setuju. Itu sih tegas. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Sukabumi, Ketua Fraksi, Ketua Komisi 1 beserta anggota dan Kesbangpol perwakilan dari Kabupaten Sukabumi yang saya banggakan pada siang hari ini. Mungkin misalkan saya dari fraksi Partai Gerindra Pak Muslim dari Dapil 6 sangat mendukung apa yang Bapak inginkan, Bapak tolak, yang mana ini adalah isu nasional Pak ya, RUU rancangan undang-undang tentang penyiaran, yang mana Komisi 1 DPR RI sekarang lagi membahas RUU ini melalui badan Makanya kadang-kadang saya negara kita karena ketika KIP mengusulkan undang-undang seperti itu. Betul. Namun sebelumnya Sementara sekian. Ketua DPRD mohon izin hari ini ada paripurna. Ya, nanti saya monitor. Ya mudah-mudahan nanti bisa datang karena kan sampai jam 1 surat rekomendasi untuk menerima audien karena surat sudah 2 hari. Komisi 1 yang kami terpaksa yang namanya ahli wakil rakyat menerima. Pakai mic Pak. Begini Pak, tuntutan kami sudah jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada 12 wadah organisasi PES yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tentunya pertama saya mengapresiasi ya dari termasuk Pemda Kabupaten Sukabumi melalui Kesbangpol tadi sudah dinyatakan bahwa Pak Bupati pun menyepakati atas dari keinginan kami organisasi yang tergabung di 12 organisasi PES yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan mungkin ini pesan perwakilan kami mewakili rekan-rekan, tolonglah untuk DPR RI ketika melakukan rencana undang-undang libatkan stakeholder yang terkait sehingga tidak menjadi isu ini isu bukan isu lokal, ini isu nasional, sehingga harus dikaji secara komprehensif rancangan undang-undang terkait dengan PES dunia PES atau dunia kami yang seolah-olah kami selalu diberangus ataupun di apa ya, kebebasan PES kami itu seolah-olah ada batasan atau dibungkam. Nah, harapan kami kepada DPR RI untuk mengkaji ulang terkait masalah revisi undang-undang tersebut. Terima kasih semuanya dan kawan-kawan senasib dan perjuangan yang telah memperjuangkan hak dan kebebasan kami untuk melakukan unjuk rasa hari ini. Dan aksi kami alhamdulillah damai tanpa ekses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberangus PES. Juang kita ya. Maju PES Indonesia. Dan ternyata alhamdulillah beliau sudah menyepakati dengan tegas dan dipastikan bahwa keberpihakan DPRD Kabupaten Sukabumi kepada jurnalis alhamdulillah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini melayangkan surat rekomendasi kepada DPR RI. Nah, harapan saya juga secara personal DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan surat yang kepada 6 wakil rakyat Sukabumi yang ada di DPR RI, khususnya di itu saya harapkan DPRD Kabupaten Sukabumi melayangkan surat secara personal satu persatu kepada 6 anggota DPR RI perwakilan Sukabumi supaya mereka itu lebih memperhatikan. Jadi bahwa ini menjadi pelajaran buat kita semua, tidak hanya RUU penyiaran saja, bahwa kedepannya membuat rancangan undang-undang apapun dilihat dulu
sisi positif dan keterwakilan dari wilayah kita, Ketua. Nah, jadi kita harapkan bahwa 6 orang anggota legislatif DPR dari Kabupaten Sukabumi menerima secara langsung rekomendasi atau surat yang ditujukan secara personal pada mereka satu persatu. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan Sugianto. Kenapa adalah di sini kami berkumpul dari 12 organisasi pers Sukabumi dan teman-teman seperjuangan profesi Utara Selatan pers Sukabumi yang selalu kompak, insya Allah, untuk memperjuangkan marwah kita, nama baik kita, dari diri kita tentang masalah RUU 23 2020. Kita tidak akan berbicara tentang masalah kebelakangan tadi, yang pasti saya mewakili semua teman-teman yang tergabung di sini yang bergerak aksi damai. Pertama, mengucapkan terima kasih banyak kepada DPR Kabupaten Sukabumi, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi juga yang saya lihat di sini juga sudah menandatangani, artinya sudah keterwakilan daripada Pak Bupati. Nah, ini alhamdulillah apa yang kita cita-citakan semuanya kita bisa terbukti. Tapi harapan kita ke depan seperti yang disampaikan rekan kita, jangan sampai lagi itu undang-undang kami itu terkesan terlalu lobo. Gitu. Kalaupun mau dilakukan revisi itu harus komprehensif, artinya harus menyeluruh gitu. Jangan sampai muncul persoalan-persoalan seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan, kita kontradiktif sebetulnya Ketua. Dengan kita melakukan aksi ini, seharusnya kita yang monitor aksi. Tapi hari ini kita sebagai objek aksinya. Nah, ini saya pikir bukan memalukan, tapi saya pikir ini sangat merasa saya kontradiktif, Pak. Nah, ini jangan sampai hal semacam ini terulang gitu. Kita sebagai kontrol sosial, bukan kita seolah-olah yang mengontrol, tapi kita yang dibombardir gitu loh. Nah, ini jangan sampai. Harapan kami semuanya mewakili kepada DPRD Kabupaten Sukabumi, tolong untuk disampaikan kepada DPR RI bahwa jangan sampai undang-undang kami itu seolah-olah diacak-acak, gitu kan? Ini kan lahir dari reformasi. Yang saya bilang tadi, seharusnya ini jangan sampai kejadian seperti ini, harus direvisi dan lain sebagainya tanpa melibatkan stakeholder yang terkait dalam perevisian ini. Tidak melibatkan ahli profesional, bidang akademisi, bahasa dan sebagainya, termasuk profesi wartawan. Harusnya dilibatkan semua pihak yang ada, tidak memunculkan ekses, tidak memunculkan aksi seperti ini. Ini bukan hanya di Kabupaten Sukabumi yang saya sampaikan Ketua, ini sudah isu nasional. Masih banyak sebenarnya PR kami yang harus kita lakukan, bukan hanya terus begini gitu Ketua. Di harapan kami, bahwa teman-teman tolonglah sampaikan kepada DPRI, jangan sampai terkesan kita selalu begitu. Terkesan kami dibungkam. Apakah ini by order? Apakah ini hanya kepentingan personal? Sepakat kawan-kawan? Dia jangan sampai seperti ini. Teriakan saudara-saudara, diteriakan di sini memang gemuruhnya usah. Tetap kurang aja. Karena RUU itu yang punya domain, yang punya ini kan RI, ya kan? Tetapi dengan dimulainya dari Kabupaten Sukabumi dan DPRD yang notabene adalah mewakili masyarakat di Kabupaten Sukabumi, saya rasa itu juga sudah cukup tepat. Jadi kami DPRD pada saat bicara dengan DPR RI, kami mempunyai kekuatan yaitu suara-suara daripada jurnalis-jurnalis yang hadir pada hari ini. Meskipun memang kalau di sini tidak bisa menentukan apa-apa. Kami pun juga di DPRD tidak dilibatkan apabila ada revisi-revisi RUU yang ada di pusat. Ada 6 putra terbaik Sukabumi. Seharusnya beliau-beliau ini menyuarakan lebih dulu. Pada saat revisi itu sudah ada pembincangan-pembincangan di gedung DPR di Senayan. Ya kan, sebelum merembes informasinya ke publik, seharusnya di sana sudah diredam dulu. Atau komunikasi lah dengan yang namanya jurnalis yang ada di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Ini kan, ya pastinya kan sering juga. Saat ini sedang ramai, sehingga para penguasa atau pengusaha merasa terusik oleh jurnalis. Kenapa ini dibuat? Untuk membekukan, membidik kebebasan pers.
bahwa hasil bumi ini adalah milik rakyat seluruh Indonesia, bukan berkembang. Kalau ini terjadi, bahwa betul bahwa ini harapan kami agar sedia Bapak menolak keras bahwa untuk apa Pak? Untuk kemajuan bangsa kita semua, bukan untuk kepentingan kita, karena diatur oleh undang-undang. Apakah kita harus lagi kembali di zaman Orde Baru yang sudah ditentukan? Bapak sudah mewakili beliau, tapi ketika kita desak-desak ternyata Bapak juga tidak bisa untuk melakukan tanggung jawab secara penuh. Makanya kami tidak mau kalau begitu. Kan dibilang di rekan kita juga, janganlah sehari ini seminggu kita akan berubah. Yang penting kita punya cap basah dan report langsung telegram ke DPR RI dan kita tahu. Ya efeknya itu saya melihat itu Pak. Hasil tadi kesepakatan di bawah yang masuk ini ada beberapa Pak, karena kan ini rumah kita bukan rumah siapa-siapa, tapi mohon maaf jadwalnya seperti ini. Dan hari ini apa yang disampaikan ini ada beberapa poin yang sudah mungkin ditulis, ada 4 poin kalau nggak salah ini. Kita sepakat hari ini bahwa tadi mintanya 50 anggota dewan bila perlu yang ikut tanda tangan untuk melakukan RUU penyiaran. Ini hari ini menerima bapak-bapak, tapi kemudian juga bapak-bapak siap dan tidak siap ini dengan waktu kan. Ini tidak akan sampai sore sebetulnya, dikarenakan pada akhirnya rapat paripurna hari ini jam 1. Beliau kali tadi itu untuk fraksi PDIP sekali Pak. Dengan adanya ini bila perlu yang lain menolak kami, yang lain tidak mau menolak kami akan menolak. Tadi sudah disampaikan dan dilaksanakan. Itu salah satu konsekuensi kami. Tapi kami juga tidak bisa mempertanggungjawabkan itu semua, dikarenakan lain kepala di masa kabupaten yang lain. Seperti ini kami siap menyatukan itu, tapi cap basah tidak bisa kami cap basah karena kan sama dan akan DPRD Kabupaten Sukabumi itu. Juga rekan kami Pak Lee juga dari Pol PP, rekan saya, dan yang paling saya banggakan Bapak Bupati jurnalistik yang hadir pada kesempatan ini. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan, bahwasanya memang salah satu pilar di negara ini adalah pers, gitu ya. Dan judulnya apos untuk jurnalistik. Bagaimana tadi yang telah disampaikan itu? Karena memang sudah tadi disampaikan beberapa pimpinan ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan aman, lancar. Tentunya yang ingin kita harapkan yang seperti ini. Seperti tadi, kalaupun di dalam pembuatan rancangan undang-undang penyiaran itu memang dinamika ya. Setiap aturan mungkin ada perubahannya, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang belum. Itu harus kita sikapi bersama bahwa itu ada merupakan suatu proses perubahan sosial. Namun tadi memang betul saya sepakat untuk memperjuangkan kemerdekaan pers ini merupakan salah satu amanat dari reformasi 98 bukan ya? Untuk itu tadi apa yang disampaikan mengenai apakah masukan dari pers itu salah satu dari 4 pasal gitu ya. Mungkin nanti dengan teman-teman dari DPR dan Dewan dan juga ingin turut sumbangsi dalam rangka tetap bisa melaksanakan kebebasan pers yang tadi juga dikatakan. Terima kasih Pak. Jadi yang dari media materi ya, itu kayak pemahaman kita sama bahwa kebebasan pers itu bukan berarti kebebasan pers yang tanpa tanggung jawab. Itu sudah jelas diamalkan, disampaikan. Tentunya juga kebebasan ya. Ya bukan. Itu yang dari disampaikan, sepakat memang itu yang disampaikan oleh teman-teman dan memang kita pertahankan ini. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa bebas untuk angan-angan, tapi tetap juga kita perlu juga mungkin di dalam rancangan undang-undang itu masukan-masukan yang terbaik untuk bisa kita
lahirkan untuk beberapa tahun kemudian yang akan datang, karena tidak mungkin kita akan hari ini aja, mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang kita harus tetap bisa menjaga kebebasan pers. Bapak dan sekalian, janganlah sehari ini seminggu kita akan berubah. Yang penting kita punya cap basah dan report langsung telegram ke DPR RI dan kita tahu ya efeknya itu saya melihat itu Pak. Hasil tadi kesepakatan di bawah yang masuk ini ada beberapa Pak, karena kan ini rumah kita bukan rumah siapa-siapa, tapi mohon maaf jamuannya seperti ini. Dan hari ini apa yang disampaikan ini ada beberapa poin yang sudah mungkin ditulis, ada 4 poin kalau nggak salah ini. Kita sepakat hari ini bahwa tadi mintanya 50 anggota dewan bila perlu yang ikut tanda tangan untuk melakukan RUU penyiaran. Ini hari ini menerima bapak-bapak, tapi kemudian juga bapak-bapak siap dan tidak siap ini dengan waktu kan. Ini tidak akan sampai sore sebetulnya dikarenakan pada akhirnya rapat paripurna hari ini jam 1. Beliau tadi itu untuk fraksi PDIP sekali Pak. Dengan adanya ini tidak perlu yang lain menolak kami, yang lain tidak mau menolak kami akan menolak. Tadi sudah disampaikan dan kesenangan itu salah satu perspektif kami. Tapi kami juga tidak bisa mempertanggungjawabkan itu semua dikarenakan lain kepala di masa kabupaten yang lain. Seperti ini kami siap menyalurkan itu, tapi cap basah tidak bisa kami cap basah karena kan sama dan akaran DPRD Kabupaten Sukabumi itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya tanda tangan ya. Dari partai hanya tunggui lima ada siapa? Lima. Berarti rata-rata udah klik